Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia saat ini mencapai 17.820 kasus. Dari jumlah itu, angka kematian mencapai 104 kasus. Selanjutnya, demam berdarah, khusus demam berdarah dengue atau DBD, wabah demam berdarah dengue atau DBD. Peningkatan kasus malaria di Wabah malaria. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan dan pabrik, penebangan hutan, serta penggunaan energi yang berlebihan. Secara fisika, gas rumah kaca bekerja dengan cara menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi setelah menerima energi dari matahari. Normalnya, sebagian energi panas ini akan dilepaskan kembali keluar angkasa. Namun, ketika konsentrasi gas rumah kaca meningkat, semakin banyak radiasi inframerah yang diserap dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap di atmosfer dan keseimbangan energi bumi terganggu. Inilah yang menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat dan memicu perubahan iklim yang kemudian berdampak pada sistem lingkungan termasuk sistem hidup organisme seperti nyamuk. Perubahan iklim ditandai oleh suhu udara yang semakin tinggi, pola hujan yang tidak menentu, musim hujan dan kemarau yang bergeser, serta cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tapi juga langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satu dampak nyata yang mulai terlihat adalah meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui vektor, terutama nyamuk seperti demam berdarah dengue atau DBD dan malaria. Indonesia sebagai negara tropis sebenarnya sudah memiliki suhu hangat dan kelembapan tinggi yang mendukung perkembangan nyamuk. Namun, perubahan iklim membuat kondisi ini menjadi semakin ideal bagi perkembangbiakan nyamuk dan juga memperluas wilayah penyebarannya. Suhu yang lebih tinggi mempercepat siklus hidup nyamuk. Telur menetas lebih cepat, jentik berkembang lebih singkat, dan nyamuk dewasa lebih cepat matang untuk berkembang biak. Selain itu, suhu hangat juga mempercepat perkembangan virus atau parasit di dalam tubuh nyamuk, sehingga penularan penyakit menjadi lebih cepat. Perubahan pola hujan juga berperan besar. Hujan deras dalam waktu singkat menciptakan banyak genangan air di berbagai tempat, seperti selokan, talang air, wadah terbuka, hingga barang bekas. Genangan inilah yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ditambah lagi kelembapan udara yang tinggi memperpanjang usia hidup nyamuk, sehingga peluang penyebaran penyakit semakin besar. Sekarang, kita masuk pada penyakit pertama, yaitu DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini tidak dapat menular langsung dari manusia ke manusia. Penularannya harus melalui perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini adalah vektor utama DBD. Artinya, virus dengue memang penyebab penyakitnya, tetapi penyebar utamanya di masyarakat adalah nyamuk Aedes aegypti tersebut. Tanpa nyamuk ini, virus dengue tidak bisa menyebar luas. Aedes aegypti biasanya berkembang biak di air bersih yang tergenang, seperti bak mandi, ember, vas bunga, drum penampung air, kaleng bekas, hingga talang air yang tersumbat. Bahkan, genangan kecil sekalipun dapat menjadi tempat berkembangnya ratusan jentik nyamuk. Hubungannya dengan pemanasan global sangat jelas. Suhu yang lebih hangat dan pola hujan yang tidak stabil menciptakan lingkungan yang semakin ideal bagi nyamuk ini. Artinya, pemanasan global meningkatkan populasi nyamuk, dan peningkatan populasi nyamuk ini mempercepat penyebaran virus DBD. Data nasional menunjukkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 161.752 kasus DBD di Indonesia dengan 673 kematian. Di Jawa Timur sendiri, sampai April 2025 dilaporkan 9.437 kasus DBD dengan angka kematian sekitar 0,57%. Sepanjang tahun 2024, kasus DBD di Jawa Timur mengalami fluktuasi. Pada semester pertama tercatat sekitar 21.959 kasus, sedangkan semester kedua sekitar 7.537 kasus. Ini menunjukkan bahwa kasus DBD sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi iklim. Di Surabaya, pada tahun 2024 tercatat sekitar 231 kasus DBD. Peningkatan kasus sering terjadi saat musim transisi, ketika hujan dan panas terjadi bergantian dalam waktu yang singkat. Kondisi ini menciptakan banyak sekali genangan air sementara yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak. Pemerintah daerah pun secara aktif mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat.
Selain DBD, malaria juga menjadi perhatian. Malaria disebabkan oleh parasit yang bernama Plasmodium. Dan itu bukan virus. Parasit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama Anopheles. Sama seperti DBD, malaria tidak menular langsung antar manusia tanpa perantara nyamuk. Nyamuk Anopheles adalah vektor utama malaria. Artinya, penyebab penyakit ini adalah parasit. Tetapi penyebarnya adalah nyamuk. Biasanya, nyamuk ini berkembang di daerah yang lembab, contohnya seperti rawa, sawah, dan genangan alam. Namun, perubahan iklim dapat memperluas wilayah yang cocok untuk perkembangbiakan nyamuk itu. Kenaikan suhu mempercepat perkembangan parasit di dalam tubuh nyamuk, dan perubahan pola hujan menciptakan lebih banyak habitat berkembang biak. Banyak daerah yang sebelumnya terlalu dingin bisa menjadi cocok untuk nyamuk Anopheles. Akibatnya, risiko penularan malaria juga meningkat. Dampak dari meningkatnya demam berdarah dan malaria tidak hanya pada kesehatan. Secara kesehatan, jumlah pasien meningkat, resiko komplikasi seperti shock dengue bisa terjadi, dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Beban kerja tenaga kesehatan pun meningkat. Secara sosial, anak-anak tidak bisa bersekolah, orang tua harus memotong waktu bekerja untuk merawat anggota keluarga yang sakit, dan pengeluaran rumah tangga meningkat untuk biaya pengobatan. Masyarakat juga menjadi cemas terhadap kondisi lingkungan sekitar. Secara lingkungan, wilayah penyebaran nyamuk semakin luas, bahkan daerah yang sebelumnya relatif aman, kini menjadi wilayah berisiko. Selain itu, peningkatan kasus DBD dan malaria juga menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ketika suhu dan pola hujan terus berubah, resiko penyebaran penyakit berbasis vektor nyamuk akan semakin sulit dikendalikan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menimbulkan beban jangka panjang bagi sistem kesehatan dan memperbesar kerugian sosial serta ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Surabaya menghimbau masyarakat melakukan gerakan 3M+. 3M terdiri dari yang pertama, menguras tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Yang kedua, menutup rapat wadah penampungan air, dan serta memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas agar tidak menjadi tempat genangan air. Plus meliputi menaburkan larvasida, menggunakan kelambu atau obat nyamuk, memasang kawat, pasang diventilasi, melakukan gerakan satu rumah satu jur mantik, serta menanam tanaman pengusir nyamuk. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan. Namun, solusi jangka panjang juga harus menyasar akar masalahnya, yaitu pemanasan global. Upaya seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat listrik, menggunakan transportasi umum, menanam pohon, memperbaiki sistem drainase kota, dan meningkatkan kesadaran lingkungan sangat penting dilakukan. Pemanasan global mungkin terlihat seperti masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, dampaknya nyata dan terasa di sekitar kita, termasuk dalam meningkatnya penyakit DBD dan malaria. Melindungi bumi berarti melindungi kesehatan kita sendiri. Mulailah dari hal kecil, seperti menjaga kebersihan lingkungan, rutin melakukan 3M+, serta lebih peduli terhadap penggunaan energi dan kondisi sekitar. Karena pada akhirnya, kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.